Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabil Firlansyah dengan NIM 40124111142. Kelas E semester 3 Prodi Hukum Fakultas Hukum. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan materi tentang kewenangan pemerintahan di dalam hukum administrasi negara. Yang pertama kita membahas konsep kewenangan Pemerintah dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemenuhan pelayanan publik didasarkan pada kewenangan pemerintahan sebagai dasar legitimasi tindakan pemerintahan. Kewenangan merupakan instrumen yang sangat penting dan bagian awal dari hukum administrasi, karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Artinya, keabsahan tindakan pemerintahan atas dasar kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Istilah authority dan istilah beforehead disejarkan dengan istilah wewenang atau kewenangan. Istilah bevoegdheid dalam istilah hukum Belanda digunakan dalam konsep hukum privat dan hukum publik, sedangkan wewenang selalu digunakan dalam konsep hukum publik. Hukum administrasi pada hakikatnya berhubungan dengan kewenangan publik dan cara-cara pengujian kewenangannya. Juga hukum mengenai kontrol terhadap kewenangan tersebut. Kewenangan merupakan kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang menimbulkan akibat hukum. Dalam wewenang berisi hak dan kewajiban. Penny Coyle menyatakan bahwa bevoegdheid merupakan het vermogen tot het van bepaalde rechtshandelen. Pengertian di atas menjelaskan bahwa kewenangan berbeda dengan kekuasaan. Istilah authority dalam Black's Law Dictionary berarti legal power. Kewenangan merupakan kekuasaan yang didasarkan pada hukum dan merupakan analisis antitesis terhadap makna kekuasaan sebagai otoritas untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Dalam kewenangan, terdapat hak dan kewajiban berupa kekuasaan yang diberikan oleh hukum untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Wewenang dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum, Rechtsmacht. Dalam konsep negara hukum, seyogianya pemerintah tidak lagi memiliki kekuasaan oleh karena hukum sebagai supremasi yang mendasari totalitas tindakan pemerintah. Kewenangan hakikatnya merupakan konsep inti dari hukum tata negara dan hukum administrasi. Dalam mempelajari hukum administrasi, kewenangan merupakan konsep inti. Hal ini berarti kewenangan merupakan hal utama dalam hukum administrasi dalam konsep hubungan hukum antar pemerintah dan masyarakat. Istilah wewenang atau kewenangan sering disejarkan dengan istilah bevoegdheid dalam bahasa Belanda maupun dengan istilah authority dalam bahasa Inggris. Berdasarkan pandangan Philippus M. Hadjon, Ateng Syafruddin, dan Prajudi Atmosudirjo mengenai perbedaan antara kewenangan dan wewenang sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka dapat dikatakan bahwa kewenangan merupakan kekuasaan hukum yang diberikan oleh pembentuk undang-undang dalam kaitan dengan itu, wewenangan merupakan bagian dari kewenangan, di mana wewenang merupakan bentuk tindakan hukum tertentu
yang dilakukan oleh aparatur pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang tentang administrasi pemerintahan pun diatur secara jelas perbedaan antara wewenang dan kewenangan. Dalam pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa wewenang adalah hak yang dimiliki oleh badan dan atau penjabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan dalam pasal 1 angka 6 disebutkan bahwa kewenangan pemerintahan dan selanjutnya disebut kewenangan adalah kekuasaan badan dan atau penjabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Berdasarkan pengertian kewenangan sebagaimana dikemukakan di atas, dapat simpulkan bahwa parameter kewenangan antara lain 1. Kekuasaan hukum untuk melakukan tindak tertentu. 2. Diberikan oleh pembuat undang-undang. 3. Berisi hak dan kewajiban serta menimbulkan akibat hukum. Dan selanjutnya ada macam-macam kewenangan pemerintah. Dalam keputusan hukum administrasi, wewenang pemerintah secara umum didasarkan sifatnya dapat dilakukan pembagian berupa wewenang terikat dan wewenang bebas. Bahkan di antara wewenang terikat dan wewenang bebas, ini pun terdapat wewenang fakultatif. Walaupun sifat wewenang fakultatif ini pada hakikatnya terdapat dalam kategori wewenang bebas. Berikut ini akan dijelaskan masing-masing sifat wewenang dimaksud. Yang pertama, wewenang terikat. Wewenang terikat merupakan sifat wewenang yang dilakukan harus sesuai dengan aturan dasar yang menentukan materi, waktu, dan wilayah wewenang tersebut dapat dilaksanakan. Yang kedua ada wewenang fakultatif. Wewenang fakultatif merupakan kategori wewenang bebas penyeimbang, yaitu wewenang yang dimiliki oleh badan atau penjabat pemerintah. Namun, tidak ada kewajiban atau keharusan untuk menggunakan wewenang tersebut dan sedikit banyak masih ada pilihan lain, walaupun pilihan tersebut hanya dapat dilakukan dalam hal dan keadaan tertentu berdasarkan aturan dasarnya. Yang ketiga ada wewenang bebas. Wewenang bebas ini wewenang badan atau penjabat pemerintah dapat menggunakan wewenangnya secara bebas untuk menentukan sendiri mengenai isi keputusan dan akan dikeluarkan karena peraturan dasarnya memberi kebebasan pada penerima wewenang tersebut. Dan pembahasan selanjutnya ada batasan bagi penggunaan kewenangan pemerintah. Tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah didasarkan pada kewenangan yang diberikan. Dalam penggunaan kewenangan pemerintah sebagai hak dan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan, tindakan pemerintah pun dapat dibatasi. Pembatasan dalam penggunaan kewenangan pemerintah ini didasarkan pada aspek substansi, waktu, dan tempat. Pembatasan dalam penggunaan kewenangan pemerintah, baik aspek substansi, waktu, dan tempat, berakibat tindakan pemerintah tidak sah. Tindakan pemerintah ini dapat dikatakan pula sebagai tindakan tanpa wewenang atau unbevoegd. Menurut Ade Belifante, tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat pemerintah yang tidak berwenang itu ada 3 kemungkinan, antara lain 1. Unbevoegd Roteinsloci atau tidak berwenang dalam segi wilayah. Yang kedua, unbevoegd ratione temporis atau tidak berwenang dalam segi waktu. Dan ketiga itu unbevoegd ratione materi, tidak berwenang dari segi materi. Pembatasan dalam
penggunaan wewenang pemerintahan pun diatur dalam ketentuan Pasal 15 Undang-Undang AP yang menyebutkan bahwa wewenang badan dan atau penjabat pemerintahan dibatasi oleh masa tenggang waktu wewenang, wilayah atau daerah berlakunya wewenang, dan cakupan bidang atau materi wewenang. Sekian paparan materi dari saya. Saya undur diri kalau ada salah kata. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.